Salam sedulur Kemenak, kembali berjumpa dengan saya Feria Sugiarto selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, dalam program Suluh Serasi, kami menyampaikan sebuah perenungan yang bertemakan air sebagai berkat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Setiap tanggal 22 Maret kita memperingati Hari Air Sedunia. Air adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi seringkali kita menganggap itu hal yang biasa. Setiap hari kita minum air. Setiap hari kita masak dengan air. Setiap hari kita mandi dengan air. Soal kehidupan kita itu selalu membutuhkan air. Bahkan ketika hujan turun pun kita melihat ada air yang turun dari langit yang membasahi bumi. Namun saat ini perlu kita menyadari dan sejenak untuk kita merenungkan bahwa air adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang paling nyata di dunia ini. Air adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang paling nyata bagi kita semua. Tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan. Tanpa air, maka tanah akan menjadi kering. Dan kita tidak bisa bertahan lama dalam kehidupan ini jika tanpa air. Karena itu ketika kita nanti tanggal 22 Maret, di bulan Maret ini kita memperingati Hari Air Sedunia, kita diajak bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi kita juga diajak untuk bertanggung jawab sebagai manusia yang dipercayakan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk air, untuk kita jaga, kita rawat baik-baik. Air adalah pemelihara kehidupan kita. Dalam Mazmur 104 memberikan gambaran kepada kita bagaimana Tuhan melepas mata-mata air ke lembah-lembah. Air itu mengalir dari gunung dan banyak binatang-binatang bisa meminum air itu. Bahkan burung-burung pun bisa membuat sarangnya dekat dengan namanya sumber air. Tanaman bisa tumbuh dengan suburnya di atas permukaan bumi. Ini adalah gambaran yang menunjukkan satu hal penting, bahwa air menjadi pusat kehidupan bagi banyak makhluk, bukan hanya manusia saja. Satu aliran air dapat memberikan kehidupan bagi hutan, hewan, burung, dan juga kita sekaligus. Melalui air Tuhan menunjukkan bahwa seluruh ciptaan itu saling terhubung. Sehingga ketika air terjaga, kehidupan itu pun juga akan terjaga. Kita harus memahami juga bahwa air itu membawa pemulihan. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, ada sebuah sungai yang mengalir dari rumah Tuhan. Kemanapun sungai itu mengalir, kehidupan dapat muncul kembali. Tanah yang kering bisa menjadi subur. Pohon-pohon tumbuh di tepi sungai. Buahnya dapat menjadi makanan dan daun-daunnya dapat menjadi obat. Ini adalah gambaran bahwa air membawa kehidupan dan pemulihan sekaligus. Air dapat mengubah tempat yang gersang menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Air menghidupkan kembali tanah yang sebelumnya mati karena kering kerontang. Begitu pula dalam kehidupan kita, Tuhan sering memakai hal-hal sederhana seperti air untuk membawa berkat dan pemulihan bagi dunia, bagi ciptaan Tuhan. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita perlu merenungkan. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak merusak air.
Mari kita rawat air, kita jaga air. Alkitab memberikan peringatan yang keras dalam Yesaya 34 ayat 18. Tuhan menegur orang-orang yang meminum air yang jernih, tapi kemudian mengeruhkan sisanya sehingga tidak dapat digunakan oleh makhluk lain. Ini adalah gambaran yang sangat nyata tentang pencemaran lingkungan. Ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, ia bisa merusak sumber kehidupan bagi banyak orang, bagi banyak kehidupan yang lain. Hari ini kita melihat banyak sungai dipenuhi dengan sampah. Air tercemar dengan limbah. Lingkungan menjadi rusak. Dan firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa air adalah milik kita bersama, milik semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ini bukan hanya milik manusia saja. Air bukan hanya milik manusia saja. Maka dari situ manusia dipanggil untuk betul-betul merawat dan menjaga air agar tetap memberikan kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Yang keempat adalah air adalah bagian dari hikmat Tuhan. Kitab Ayub pasal 36 ayat 27 menyebutkan, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan. Inilah satu pernyataan dari firman Tuhan, bahwa Tuhan menarik titik-titik air ke atas menjadi awan, lalu menurunkannya kembali menjadi hujan. Ini yang seringkali kita sebut dengan siklus air. Ini mengingatkan kita bahwa alam semesta bekerja dengan hikmat dan keteraturan yang telah Tuhan ciptakan bagi kehidupan, bagi kita semuanya. Setiap hujan yang turun bukan hanya sekedar peristiwa alam biasa, tetapi peristiwa hujan adalah penanda bahwa Tuhan memelihara semua makhluk hidup di muka bumi ini. Manusia, hewan, burung-burung, juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Hal yang kelima, air adalah tanda pengharapan. Dalam Yesaya 41:18 Tuhan berjanji, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Sebagaimana kita tahu bahwa di mana ada air, maka disitulah pasti ada kehidupan. Di mana ada air, di situ pasti ada yang namanya harapan. Air selalu menjadi simbol bahwa Tuhan mampu mengubah keadaan yang kering menjadi penuh kehidupan. Kita perlu menyadari seluruh kemenangan bahwa air ada satu hal penting bagi kita. Di bulan Maret, setiap tanggal 22 Maret, peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa air adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita jaga bersama. Menjaga air bukan hanya tugas pemerintah atau tugas aktivis lingkungan. Ini menjadi panggilan kita juga sebagai orang percaya untuk betul-betul kita melakukan apa yang kita imani. Panggilan untuk menjaga dan merawat alam, termasuk menjaga dan merawat air. Mari kita belajar untuk kita bijaksana dalam menggunakan air. Tidak membuang sampah ke sungai, menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik. Kita perlu merawat air, kita perlu merawat alam, dan kita sedang ikut untuk ambil bagian dalam memelihara ciptaan Tuhan. Bila mana saat ini kita bisa minum air yang layak untuk kita minum, sejatinya itulah tanda kasih Tuhan bagi kita. Dan hujan yang turun dari langit ke atas permukaan bumi, inilah suatu bentuk bukti pemeliharaan Tuhan bagi seluruh makhluk hidup.
Bila mana saat kita mendengar dan melihat bencana banjir, itu sebenarnya Allah hendak berbicara, berdialog dengan kita bahwa alam perlu untuk dirawat, dijaga. Alam membutuhkan pohon, memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk bisa betul-betul mengikat air, menyimpan air, sehingga ketika hujan turun tidak amblas dan kemudian menjadi bencana banjir. Ketika banyak pepohonan yang beragam, air hujan turun betul-betul diikat oleh akar-akar pohon itu, sehingga bumi tetap ada sumber air yang bisa dipakai untuk seluruh makhluk hidup. Mari kita bersama-sama menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita menjaga lingkungan, kita merawat air, dan air tidak pernah jauh dari namanya hubungan dengan pepohonan, dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Mari kita jaga dan rawat alam kita dengan baik. Mari kita gunakan sisa-sisa tanah yang ada sekeliling kita. Kita tanami dengan beragam pepohonan, supaya ketika hujan turun pun setidaknya bisa membantu untuk mengikat air dan menyimpan air di dalam tanah. Sekian yang dapat kami sampaikan kepada sedulur kemana semuanya. Kami mohon maaf bila mana ada kekeliruan ataupun kata-kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama, adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban, unggul, berprestasi dan kompeten, selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal. One goal.